Selamat malam, perkenalkan nama saya Permasalahan Semi Cinta dengan NIM 11S2457. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat penjelasan tentang praktikum 11 dengan topik evaluasi model dengan ROC Curve. Jadi pada praktikum ini dilakukan pengukuran kinerja model machine learning menggunakan metode Receiver Operation Characteristic atau ROC Curve. ROC Curve merupakan representasi grafik dari performa model klasifikasi biner yang menggambarkan hubungan antara true positive dan positive rate dan false positive rate atau FPR pada berbagai nilai threshold. ROC Curve dibuat berdasarkan nilai yang telah diperoleh dari perhitungan coefficient matrix, yaitu FPR yaitu false positive per false positive tanpa true negatif, sedangkan TPR true positive per true positive plus false negatif. Area under the curve atau AUC merupakan nilai numerik yang merangkum performa kekuasaan model. Semakin besar nilai AUC, semakin baik kemampuan model dalam membedakan antara false positif dan negatif. Langsung saja pada praktikum pertama. Di sini ada perintah web install Dalex digunakan untuk menginstal library Dalex beserta dependensinya seperti Plotly yang nantinya dipakai untuk analisis dan visualisasi performa model. Setelah instalasi berhasil, kode import Dalex ASDS digunakan untuk memanggil library tersebut ke dalam program. Selanjutnya dataset Titanic dimuat menggunakan dx dataset Titanic, kemudian data dipisahkan menjadi fitur X dengan menghapus kolom survive dan target Y yang berisi nilai survive. Proses ini merupakan tahap awal dalam machine learning, itu menyiapkan data sebelum melakukan proses pembuatan model. Selanjutnya dilakukan processing data terhadap dataset tersebut untuk melakukan tahap processing secara otomatis sebelum masuk ke model machine learning. Di sini standar scalar diterapkan pada kolom numerik seperti age, var, parch, dan shift untuk menormalkan nilai agar memiliki skala yang sama sehingga model tidak bias terhadap fitur dengan nilai besar. Selanjutnya, one-hot encoder ini digunakan pada kolom kategori seperti gender untuk mengubah data berbentuk kategori menjadi format numerik. Selanjutnya, membuat model logistic regression. Pada bagian ini dilakukan pembuatan dan pelatihan model machine learning menggunakan logistic regression dalam bentuk pipeline. Dengan pipeline ini data akan otomatis diproses atau scaling dan encoding sebelum masuk ke model. Selanjutnya, fungsi digunakan untuk melatih model menggunakan data fitur X dan target Y. Diagram yang ditampilkan ini menunjukkan alur proses tersebut, di mana data terlebih dahulu melewati standar scalar dan one-hot encoder melalui kolom transformer. Lalu hasilnya digunakan oleh model logistic regression untuk melakukan klasifikasi. Dan selanjutnya, di sini model Titanic LR atau logistic regression pipeline dibungkus ke dalam DX explainer bersama dengan data fitur X dan target Y, sehingga performa model dapat berlanjut seperti menghitung metrik evaluasi atau membuat visualisasi. Yang selanjutnya, MPRF sama dengan Titanic LRXP model dilakukan evaluasi performa model machine learning atau klasifikasi pada pipeline random forest untuk data Titanic dengan menggunakan ambang batas atau cutoff sebesar 0,5 melalui pemanggalan fungsi tersebut dihasilkan tabel metrik yang menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 79,9% dan kemampuan pemberian kelas atau AUC sebesar 0,81. Meskipun nilai rekal sebanyak 0,57 mengindikasikan bahwa model masih cukup sering melewatkan prediksi pada penumpang yang sebenarnya selamat. Yang selanjutnya memunculkan hasil pengukuran performasi dalam bentuk graf. Pada bagian ini dihitung true positif atau TPR dan false positif atau
FPR meneruskan hasil prediksi model terhadap data aktual, lalu memplotnya ke dalam grafik interaksi yang menyertakan garis diagram putus-putus sebagai pembanding dasar atau baseline. Jadi nilai AOC ini dicantumkan dalam judul grafik yang berfungsi sebagai indikator efektivitas model. Semakin mendekati angka 1, semakin baik kemampuan model dalam membedakan antara penumpang yang selamat dan penumpang yang tidak selamat. Nah, secara teknis, kurva ini menggambarkan hubungan antara true positif dan false positif rate pada berbagai ambang batas klasifikasi. Jadi luas yang biru ini di bawah kurva atau AOC mencapai 0,81 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dan cukup deskriptif. Artinya model tersebut memiliki peluang 1 untuk membedakan dengan benar antara penumpang yang selamat dan tidak selamat. Selanjutnya di sini menunjukkan hasil TPR dan FPR untuk setiap threshold. Jadi kode ini berfungsi untuk memfasilitasikan bagaimana nilai true positive rate dan false positive rate berubah seiring dengan perubahan nilai ambang batas. Nah, di sini ditampilkan hasil visualisasi hubungan antara TPR dan FPR terhadap berbagai nilai ambang batas atau threshold. Jadi graf ini membantu dalam menentukan titik pola klasifikasi yang efisien. Misalkan jika kita menggeser threshold ke kiri, TPR akan ikut naik, lebih banyak kesalahan prediksi positif. Sebaliknya, dia menghasilkan threshold ke kanan akan menggunakan kesalahan prediksi tapi berisiko menurunkan kemampuan model dalam mendeteksi kejadian yang sebenarnya. Jadi pemahaman grafik ini sangat krusial dalam memilih threshold yang menyimbangkan antara sensitivitas dan spesifisitas sesuai dengan tujuan analisis data. Untuk praktikum yang kedua, modeling algoritma random forest. Jadi karena kita sudah menginstal terlebih dahulu di praktikum 1, kita bisa langsung lanjut untuk pemrosesan datanya. Jadi dalam pipeline ini data terlebih dahulu diproses melalui kolom transformer yang melakukan standarisasi fitur menggunakan standar scalar serta pengkodean variabel kategorikal dengan one-hot encoder sebelum akhirnya dilatih menggunakan algoritma random forest classifier dengan konfigurasi 500 pohon dan kedalaman maksimum 3. Yang selanjutnya di sini kita inisialisasi objek explainer menggunakan library Dalex untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana model Titanic RF pipeline bekerja secara transparan. Jadi proses ini nantinya menghubungkan model random forest yang telah dilatih dengan data fitur dan target untuk menghitung metrik yang penting seperti nilai prediksi rata-rata serta residu yang nantinya digunakan untuk detik interpretabilitas model seperti fitur importance atau SHP values. Dengan membuat expander ini, kita beralih dari sekadar memiliki model atau kotak hitam yang disebut black box menuju pemahaman mendalam tentang variabel apa saja yang paling memenuhi peluang keselamatan penumpang dalam model tersebut. Selanjutnya di bagian ini kode ini melakukan evaluasi performa yang akhirnya performa akhir pada model Titanic RF pipeline menggunakan library Dalex untuk menghitung berbagai metrik klasifikasi dengan ambang batas sebesar 0,5. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi 78,8% dengan nilai AOC yang solid sebesar 0,808. Namun nilai recall yang cukup rendah di angka 0,502 menandakan bahwa model hanya mampu mengidentifikasi sekitar setengah dari jumlah penumpang yang sebenarnya selamat. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai efektivitas model dalam membedakan kelas target sebelum dilakukannya analisis interpretabilitas lebih lanjut. Selanjutnya, di sini kode memvisualisasikan kurva ROC dan menghitung nilai AOC guna menghafal kemampuan model dalam membedakan antara dua kelas. Secara teknis, kode ini menghitung TPR dan FPR menggunakan fungsi ROC curve dari Scikit lalu memplot hasilnya menjadi grafik area interaktif menggunakan library Plotly. Selain itu, terdapat penambahan garis diagram putus-putus sebagai baseline dengan ketebalan
tebakan acak dan peredaran rasio yang sumbu yang seimbang agar grafik terlihat proporsional, di mana semakin besar area di bawah kurva, semakin tinggi pula kualitas prediksi model tersebut. Yang selanjutnya di sini ada kode yang digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana nilai TPR dan FPR berubah secara dinamis terhadap setiap nilai ambang batas atau threshold klasifikasi yang mungkin. Dengan menyusun data TPR dan FPR dalam data frame pandas dan memplotnya menggunakan grafik garis plotly, kita dapat melihat titik temu atau trade-off antara sensitivitas dan spesifisitas model. Grafik ini sangat membantu dalam menentukan nilai threshold yang paling optimal guna meminimalkan kesalahan prediksi sesuai dengan kebutuhan spesifikasi plus model. Jadi gambar ini menampilkan grafik kosong yang seharusnya memetakan hubungan antara true positive rate dan false positive rate terhadap berbagai nilai ambang batas atau threshold. Secara konseptual, grafik ini sebenarnya digunakan untuk mengidentifikasi nilai threshold yang paling seimbang bagi model, di mana garis TPR yang biasanya menurun seiring bertambahnya threshold, sementara FPR juga akan menurun. Dengan membandingkan kedua kurva tersebut, kita dapat menentukan posisi di mana model memberikan sensitivitas tinggi tanpa terlalu banyak menghasilkan kesalahan prediksi positif yang sangat krusial untuk mengoptimalkan performa klasifikasi pada proyek data science. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan performa antara model logistic regression dan random forest pada dataset Titanic. Nah, sebagai kesimpulan, ROC curve merupakan alat evaluasi yang efektif untuk model klasifikasi binar karena mampu memvisualisasikan trade-off antara true positive rate dan false positive rate pada berbagai nilai threshold secara komprehensif. Model logistic regression menghasilkan nilai OC sebesar 0,811 dengan akurasi 79,97%, recall 0,5724, precision 0,7468, dan F1 score 0,6481. Nilai AOC lebih besar dari 0,8 menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan diskriminasi yang baik. Sedangkan model random forest menghasilkan nilai AOC sebesar 0,848 dengan akurasi 79,07%, recall 0,5007, precision 0,7689, dan F1 score 0,6065. Meskipun memiliki precision lebih tinggi, recall dan F1 skornya lebih rendah dibandingkan dengan logistic regression. Berdasarkan pembandingan AOC model logistic regression sedikit lebih unggul dibandingkan random forest dalam mengklasifikasikan kesanggupan hidup penumpang Titanic. Kedua model berada pada kategori performa baik dengan AOC di atas 0,8. Jadi pemilihan nilai threshold yang dapat sangat mempengaruhi keseimbangan antara TPR dan FPR. Threshold default 0,5 tidak selalu optimal. Penyesuaian threshold diperlukan tergantung pada konteks penggunaan model, misalkan prioritas mengurangi false negatif atau false positif. Demikianlah penjelasan praktikum 11 pembelian mesin yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.